Kehidupan di ibu kota Afghanistan, Kabul, mulai kembali normal setelah Taliban mengambil alih kota tersebut. Bisnis kembali dibuka dan warga kembali beraktivitas. Meski berangsur tenang, namun masih ada ketegangan yang terjadi. Tentara Taliban berjaga di sejumlah pos penjagaan di Kabul dengan bersenjata lengkap. Mereka memeriksa setiap kendaraan dengan alasan menjaga keamanan Kabul. Patroli ini diklaim Taliban sebagai upaya memulihkan hubungan dengan warga Afghanistan. Nyatanya kemenangan Taliban di Afghanistan juga berefek hingga ke berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, kemenangan tersebut dianggap sejumlah pihak perlu diwaspadai karena dinilai bisa memicu bangkitnya gerakan radikalisme. Salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Said Akil Siroj. Sekali lagi yang kita khawatirkan atau yang kita waspadai, jangan sampai kemenangan Taliban sekarang di Afghanistan mempengaruhi kepada kelompok radikal di Indonesia ini membangkitkan kembali semangat jihad, meraih kemenangan karena Allah sudah memberikan kemenangan di sana, pasti Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Gitu nanti. Hal yang sama juga disampaikan pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISES), Hairul Fahmi. Menurutnya, pemerintah perlu mewaspadai pergerakan sel-sel terorisme, termasuk kelompok Jamaah Islamiyah di Indonesia pasca Taliban menguasai Afghanistan. Tak hanya itu, ancaman serangan tunggal atau lone wolf yang tidak terafiliasi pada kelompok manapun juga perlu diwaspadai. Namun itu memang bukan berarti Indonesia tidak perlu mewaspadai eksistensi Taliban ini di Afghanistan ini ya. Menguatnya posisi mereka masih dapat menginspirasi dan memotivasi hadirnya kelompok-kelompok yang bertujuan mengganggu keamanan, menguasai wilayah tertentu, bahkan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Selain itu, ancaman serangan lone wolf atau pelaku-pelaku tunggal yang tidak terafiliasi pada kelompok tertentu, saya kira juga berpotensi mengalami peningkatan dan perlu diwaspadai. Namun hal tersebut dibantah mantan pimpinan kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang juga mantan narapidana terorisme Abu Tolut. Menurutnya, kemenangan Taliban tidak akan meningkatkan aksi terorisme di Indonesia. Di samping tadi faktor empiris, ya, tidak ada buktinya bahwasanya kemenangan gerakan yang dengan label Islam luar negeri meningkatkan aksi terorisme di Indonesia. Kemudian kedua adalah psikologi biasanya adalah justru kekalahan ataupun kedoliman atau pembantaian itu yang memicu, bukan kemenangan. Dan terbukti dari banyak peristiwa. Terbukti misalnya Israel berbuat menyerang Hamas, menyerang Gaza, Palestina, itu memicu. Ya. Kemudian masuknya Amerika ke Afghanistan, ke Irak, itu juga memicu juga. Ini yang memicu sehingga terjadinya bom Bali 1 dan lainnya. Kemudian peristiwa di Ambon memicu bom Natal dan lainnya. Itu biasanya begitu, bukan kemenangan sama sekali. Sejalan dengan itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan penangkapan sejumlah terduga teroris dalam beberapa hari terakhir juga tidak terkait keberhasilan Taliban dalam menguasai Afghanistan. Namun lebih kepada tindakan pencegahan hidupnya kembali sel-sel Jamaah Islamiyah yang lebih berafiliasi kepada ISIS. Untuk beberapa penangkapan, sekitar 50 lebih ya, kaitan masalah penangkapan yang diduga ya, berkaitan dengan rencana aksi terorisme oleh aparat kepolisian Densus 88, itu adalah hasil dari penelusuran deteksi dini menjelang hari raya kemerdekaan ya. Lalu pengawasan seperti apa yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada efek kebangkitan gerakan teror di Indonesia? Taliban saat ini kembali menguasai Afghanistan. Sejalan dengan itu timbul kekhawatiran sejumlah pihak. Kemenangan ini akan memicu bangkitnya gerakan radikal juga di Indonesia. Nah, apa kaitannya dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah tergabung secara daring. Ada Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, ada Ketua PBNU, Kiai Haji Marsudi Suhud, dan juga pengamat terorisme yang juga adalah mantan Ketua Mantiki 3 Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nasir, Pak Boy, dan juga Kiai Marsudi. Salam sehat untuk semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Saya ke pernyataan yang tadi sudah kita dengarkan dari Abu Tolut yang mengatakan bahwa tidak ada efeknya kepada Indonesia, justru kalau ada serangan terhadap kelompok-kelompok tertentu
inilah yang justru memicu sel-sel teroris ini untuk melakukan aksinya. Nah, apakah Anda setuju dengan hal ini, Pak Nasir Abbas? Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang kita khawatirkan sebenarnya adalah akibat euforia itu memberi peluang perekrutan, ya, sehingga masyarakat juga ya merasa turut gembira akibat dari kelompok ini yang bergembira. Bukan hanya mereka bergembira, bahkan mereka menyebut ini adalah kemenangan Islam. Mereka menyebut ini adalah perjuangan Islam. Menurut saya perlu diluruskan bahwa itu adalah kemenangan Taliban dan itu adalah perjuangan Taliban. Nah, dikala kemudian kelompok-kelompok ekstremis ataupun radikalisme atau jihadis yang ada di Indonesia ini menggunakan istilah ya perjuangan Taliban itu dengan perjuangan Islam, kemenangan Taliban itu dengan kemenangan Islam, maka inilah yang akan membingungkan masyarakat, bahkan menumbuhkan rasa simpati masyarakat terhadap apa yang terjadi di Afghanistan. Dengan demikian, pintu perekrutan itu akan terbuka, sebagaimana yang terjadi di saat ya ISIS kemudian menyatakan kemenangan, menyatakan mereka dibentuk, lalu terjadilah euforia di Indonesia dan kita melihat banyak sekali anak-anak muda dan masyarakat yang kemudian bergabung, berbaiat dan menyatakan senang dan bahkan ingin berangkat ke sana. Ya, sekarang ini ya yang terjadi adalah bukan yang kita khawatirkan aksi bom, memang ya bukan itu, kecuali kalau ada statement dari pemerintah yang menolak atau statement yang mengecam atau statement yang menjelek-jelekan, itu kemudian menumbuhkan kemarahan, baru mungkin akan terjadi. Tetapi yang sangat kita khawatirkan itu adalah ketika kemudian mereka terpengaruh, terrekrut, lalu ingin berangkat ke sana. Ya, nah walaupun sekarang ini mungkin kesulitan untuk berangkat ke sana akibat dari pandemi, tapi paling tidak menjadi bagian dari mereka. Ya, itu yang mereka inginkan, menambah jumlah, berarti memberi peluang untuk peningkatan penggalangan dana. Nah, ini mungkin di bagian pertama pembahasan kita ini memang saya ingin fokus kepada narasi apa sih sebenarnya yang akan dibentuk setelah Taliban kembali menguasai Afghanistan. Tadi kalau seperti Pak Nasir mengatakan bahwa ya ini akan dinarasikan seperti kemenangan Islam, padahal ini adalah perang dan perjuangan dari Taliban sebenarnya, bukan sebagai sebuah agama begitu. Nah, Pak Boy, mungkin Anda juga bisa lebih menjelaskan lagi dari penangkapan-penangkapan, dari mungkin beberapa wawancara ataupun interogasi yang sudah dilakukan oleh BNPT. Bagaimana sebenarnya posisi para simpatisan ini, simpatisan aksi terorisme, perbedaannya dengan simpati mereka kepada ISIS dan simpati mereka kepada Taliban? Apakah memang sejalankah atau sebenarnya memang berbeda sekali sebenarnya? Ya, sebenarnya sesuatu yang masih berbeda ya. Karena kita tahu bahwa kegiatan penangkapan oleh aparat penegak hukum, oleh Polri, itu semua adalah berkaitan dengan deteksi dini. Akan adanya perencanaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang lalu. Jadi semua sudah terpantau lama dan memang dari analisis intelijen selalu berkaitan dengan menjelang peringatan 17 Agustus, adanya potensi-potensi ke arah itu. Kemudian yang kita lihat berkaitan dengan masalah Taliban. Nah, kalau boleh dapat saya katakan, karena kami ini kan kebetulan memang terkait dengan masalah radikal intoleran, radikal terorisme. Dalam track record, kita tahu bahwa Taliban pernah dimasukkan dalam daftar ya teroris internasional, yaitu sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1267. Ya. Nah, ini juga kita lihat bagaimana tampilan ya kekerasan yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan sendiri. Karena mereka kita tahu setelah 2001 kemudian mereka terus melakukan berupaya terjadinya konflik di dalam negeri Afghanistan sendiri, dan tampilan kekerasan dapat dikatakan karakter daripada Taliban ini kan mengedepankan kekerasan, pergerakan bersenjata, gerakan politik, dan kemudian juga banyak
peristiwa-peristiwa aksi teror di dalam negeri di Afghanistan sendiri itu latar belakangannya adalah Taliban. Nah, oleh karena itu tentu kita melihat dalam sejarah juga ada korelasi dengan Al-Qaeda tadi, di mana kita tahu bahwa cukup lama Osama bin Laden berada di Afghanistan selama dalam pelarian ya, sebelum ditemukan di Pakistan. Nah, oleh karena itu afiliasi dengan Al-Qaeda, korelasi Al-Qaeda dengan jaringan yang ada di Indonesia, dan Pak Nasir Abbas kan pasti tahu itu ya, bagaimana link-link daripada dalam konteks ini. Oleh karena itu inilah yang tentunya memerlukan kewaspadaan kita. Hari ini yang terjadi, proses penangkapan itu sementara dari hasil investigasi belum ada yang langsung berkaitan. Namun demikian, hal-hal yang mengarah kepada menjadikan peristiwa kembalinya Taliban di Afghanistan itu sebagai sebuah momentum oleh pihak-pihak tertentu, ini yang terus perlu kita waspadai, sekaligus tentunya kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa kekerasan selama ini yang telah dilakukan Taliban adalah sebuah contoh tentu yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa bernegara kita yang berdasarkan demokrasi. Oke, karena kalau sebenarnya sebesar apa Pak, terdeteksikah sebesar apa sebenarnya animo para pendukung atau simpatisan dari Taliban ini di Indonesia, dan apakah biasanya itu terkait langsung dengan aksi-aksi terorisme? Karena kita tahu bahwa simpatisan ISIS biasanya bisa sampai terlibat langsung dengan aksi terorisme. Nah, sama dengan Taliban ini, apakah simpati mereka itu sampai kepada aksi seperti itu, Pak Boy? Iya, kalau ISIS kan dia expand ya, dia transnasional, dia bikin cabang di mana-mana tuh, termasuk tentu ada afiliasi dengan beberapa organisasi yang ada di negara kita sendiri. Kalau Taliban kan memang fokus pada pergerakan di dalam negeri ya, jadi memang ini sesuatu yang beda. Hanya Taliban termasuk entitas gerakan politik yang tentunya diwarnai atau menggunakan cara-cara kekerasan. Karena kita lihat dia bukan pergerakan untuk berkuasa dengan cara berdamai atau mengedepankan perdamaian dan mengedepankan sesuatu proses demokrasi. Ya, ini kan suatu proses pengambil alihan atau memiliki kekuasaan yang berbasiskan kepada kekerasan-kekerasan itu. Iya. Iya. Baik, saya ke Pak Masudi Suhud. Tadi kita sempat mendengar Pak Kiai bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PBNU yang menyebut bahwa kita harus waspada bahwa kemenangan Taliban ini bisa menjadi pemicu atau motivasi untuk membangkitkan gerakan radikal di Indonesia, walaupun mungkin tidak berupa aksi tapi paling tidak secara psikologis begitu. Mungkin apa yang mendasari di balik pernyataan ini oleh NU, Pak? Ya, bahwa sesungguhnya bernegara itu adalah takni al-maslahah al-amah. Negara itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Ar-ru'yah al-amah, maka dengan itu membutuhkan pikiran-pikiran dan ru'yah, semuanya itu untuk umum, yang sama, untuk orang banyak. Al-bina al-am, membangunnya juga untuk umum. Nah, ketika yang umum-umum ini, untuk publik, untuk umum, pasti orang banyak akan saling mempengaruhi. Pasti. Karena pasti mempengaruhi. Sekarang begini saja. Ada pendapatnya satu tokoh. Yang tokoh itu pendapatnya disampaikan ke publik, ke amah, ke publik. Lalu publik itu entah berapa orang, entah berapa kelompok, pasti akan ada yang terpengaruh dalam hal ini. Kaitannya dengan Afghanistan juga demikian, karena bernegara itu termasuknya ar-ru'yah al-amah, yaitu pikiran-pikiran, visi-visi, model-model untuk publik, untuk umum. Ketika orang atau sebagian kelompok meyakini itu yang terbaik, ya akan juga meyakini itu. Kalau ada sekelompok orang meyakini
bahwa itu tidak tepat dan tidak baik, maka dia akan mempengaruhi orang itu. Nah, dengan demikian jangan sampai bangsa kita yang sudah menemukan jati dirinya ini hanya karena melihat orang, melihat pikirannya negara lain, melihat pikiran-pikiran bangsa lain yang belum tentu itu bisa establish, maka berpeganglah saja kepada kita yang sudah kita sepakati. Itu intinya. Pak Kiai, bisa mengomentari khususnya tadi yang sudah diangkat oleh Pak Nasir Abbas bagaimana kita melihat dalam di masa lalu pada saat ISIS menguasai Suriah ini ternyata memicu banyak sekali anak-anak muda juga untuk simpatik dan bahkan mau sampai dibayat begitu. Nah, bagaimana agar narasi ini bisa lebih dahulu dikendalikan atau dikuasai oleh kita sehingga tidak justru anak-anak muda kita terbawa kepada narasi yang digunakan pada saat ISIS menguasai Suriah. Ya, begini, bahwa narasi-narasi itu pasti akan dibangun. Karena itu letaknya pada publikasi atau letaknya pada yang amah tadi. Agar kita itu semua menyadari hal itu, kita lihat saja bahwa sejarahnya Afghanistan dari mulai Uni Soviet pergi, bangun, belum bisa mendirikan sebuah negara. Karena apa? Karena kemudian jadi perang diri sendiri, Amerika datang, terus Taliban berkuasa turun lagi, sekarang naik lagi. Kenapa demikian? Ini harus dilihat karena masih mencari-cari. Orang Afghanistan itu belum mempunyai klik yang satu, paham yang satu. Yang masih mencoba-coba mencari-cari bentuknya yang kemudian kelompok Taliban misalnya mempunyai konsep negara semacam ini, Emirat sekarang. Yang lainnya nanti punya konsep negara yang berbeda. Nah, bangsa Indonesia sudah ketemu konsep ini. Nah, sementara mereka masih mencari-cari konsep. Maka yakinlah kepada yang sudah ada yang ini. Maka jangan menyepelekan ini. Kenapa bangsa Afghanistan itu belum nemu-nemu konsep yang untuk bisa menyatukan? Kalimat-kalimat simpelnya belum ketemu. Di Indonesia, alhamdulillah kalimat-kalimat simpelnya yang bisa menyatukan bersama-sama udah ketemu. Coba bayangkan, Bhinneka Tunggal Ika, itu simpel. Tapi bisa untuk menyatukan. Seluruh negara. Pancasila, itu simpel. Tapi bisa untuk menyatukan. Dan gaungnya, coba. Saya di PBNU sudah sekitar 4-5 kali untuk bisa sharing pendapat dengan Afghanistan. Berkali-kali. Di Jakarta ada yang termasuk yang dengan Yusuf Kala itu ada sekitar 3 kali. Kemudian di negaranya, kemudian di Turki, saya ikut. Saya ikut ketika itu. Dan ini hanya untuk bagaimana menyampaikan agar Afghanistan mempunyai kalimat-kalimat yang menyatukan. Itu pun belum ketemu. Yang menjadi dasar negara. Sudah ketemu. Maka jangan sampai kita terprovok atau kita itu pikiran kita menganggap bahwa inilah yang sudah terbaik, inilah yang terbaik ialah yang sudah ada, sudah eksis, sudah berjalan. Nah, bagaimana kita tinggal biar Afghanistan juga mempunyai negara sendiri yang merdeka, yang tidak bisa rongrong oleh bangsa lain atau oleh manapun. Ilmu-ilmu yang dari kita disampaikan ke sana, bukan dari sana ditarik ke sini. Ya, menarik. Tapi ilmu-ilmu kita, pengalaman kita untuk mereka, itulah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama selama 5 kali pertemuan. Baik. Dan bukan untuk kita itu menarik niru mereka. Baik, Pak Kiai. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan jeda sebentar. Nanti saya akan kembali ke Pak Nasir dan juga Pak Boy usai jeda berikut ini.